Saya kira bukan hanya Ciro Alpes yang kehe sama milestone 5, tapi kita juga sama, kesel sama milestone 5. Dan sekarang Ciro Alpes udah mulai mengeluarkan statement. Dia seperti seolah-olah tidak suka diduetkan dengan seorang milestone 5. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Kalau ada hajat yang diinginkan, mudah-mudahan cepat terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Kita harus akui kalau milestone 5 ini adalah pemain yang sebenarnya sangat diharapkan oleh Bobotoh semua. Kita flashback sedikit, milestone 5 dibawa oleh Persib Bandung untuk memenuhi kuota pemain asing terakhir untuk skuad Persib Bandung. Dan waktu itu, kuota pemain asing terakhir adalah kuota yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bobotoh dan berharap pemain itu bisa memberikan kontribusi besar kepada Persib Bandung. Bahkan harapannya jika itu striker, karena kalau diingat-ingat kemarin kan isunya memang striker, jika itu striker harus berduet dengan David da Silva, atau kalau cadangan David da Silva harus minimal sepadan dengan David da Silva. Jadi memang berat banget sebenarnya tulang punggung milestone 5 karena harapan Bobotoh yang begitu besar, termasuk saya pribadi. Nah, kita juga lalu di Piala Presiden melihat bagaimana rekrutan baru para pemain asing Borneo khususnya. Itu, aduh, squad talentnya saya harus akui deh. Kalau untuk Borneo, bagus-bagus pemain asingnya. Mereka bisa aneh dengan pemain asingnya, squad talentnya luar biasa banget. Dan itu membuat kita semakin terpacu, pemain asing Persib juga harusnya semakin bagus gitu kan. Lebih bagus dari seperti biasanya. Walaupun sebenarnya milestone 5 juga adalah pemain yang bisa dibilang terkesan dipaksakan. Maksudnya dipaksakan karena memang dari awal, Coach Bojan Hodak skemanya awalnya tetap ingin mempertahankan seorang Stefano Beltram dan juga Alberto. Dan saya harus garis bawahi juga, Stefano Beltram tidak bergabung, tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung bukan masalah uang. Sekali lagi ya, bukan karena Persib nggak punya uang atau ada masalah nominal transfer dan segala macamnya, bukan. Tapi udah dikonfirmasi karena Stefano Beltram memang ingin fokus bersama keluarga, dan terbukti sampai saat ini Stefano Beltram masih belum memiliki klub karena ingin punya, kalau punya klub ingin hanya di Italia saja yang nggak jauh dari keluarganya. Beda dengan Alberto, kalau dia memang pindah ke klub lain yang salah satunya mungkin karena uang, mungkin juga karena beliau udah merasa berhasil di Indonesia, jadi ingin mencari tantangan lain. Nah, kembali ke milestone 5. Harapan yang tinggi sebenarnya kepada milestone 5 ini. Kita juga sebenarnya cukup antusias ketika milestone 5 datang karena memang dari segi CV harus kita akui milestone 5 ini memiliki kualitas. Bahkan sebelum-sebelumnya bermain di klub-klub yang bisa dibilang cukup mentereng. Cuman memang ada cumanya, milestone 5 ini nganggur udah agak lama. Saya lupa lagi, 9 atau 11 bulan itu kan waktu itu. Tapi intinya agak lama. Saya ngalamin sepak bola, bahkan bukan hanya di dunia sepak bola, di dunia apapun, keahlian yang tidak terus-terusan dilatih, maka akan hilang. Kaku ke depannya. Kelihatan milestone 5 ketika pertama debut dengan Persib, dia seperti kehilangan sentuhan, cara bermain. Dia kehilangan chemistry, apalagi gitu kan. Dan itu butuh waktu, kata Coach Bojan Hodak, seperti yang udah di-statementkan oleh Coach Bojan Hodak sekarang. Bukan hanya milestone 5, kata Coach Bojan. Ini sih kalau menurut saya bentuk bentuk jiwa kepemimpinan yang kuat dari Coach Bojan Hodak, karena dia selalu membentengi anak asuhnya dari kritikan-kritikan yang nggak jelas gitu kan. Coach Bojan Hodak bilang bukan hanya milestone 5, ada juga beberapa pemain yang memang masih perlu adaptasi untuk bisa bermain bagus di Persib Bandung. Jadi mereka masih butuh waktu, termasuk milestone 5. Nah, itu kata Coach Bojan Hodak ya. Bobotoh semua. Dan memang yang jadi pertanyaannya mau sampai kapan milestone 5 atau pemain lain yang belum berkontribusi lebih diberikan waktu. Sekarang turnamen udah berlanjut, bahkan Persib Bandung salah satu targetnya back to back juara, bisa bermain di Asia lagi musim depan. Bahkan kalau seandainya kita lolos ke 16 besar, kita akan lebih lama di Asia. Yang jelas kita butuh skuad kedalaman yang benar-benar sepadan. Oke, kalau seandainya mereka para pemain inti lah, contoh David da Silva, fit, Klok, fit, semuanya para pemain inti tidak ada masalah. Bisa bermain
full. Tapi kan kadang-kadang ada cedera, kadang-kadang akumulasi kartu, kadang-kadang juga mereka kelelahan. Apalagi dengan kondisi jadwal yang begitu padat banget Persib Bandung, harus bermain di Asia dan juga bermain di liga lokal gitu kan. Ini juga tentu harus menjadi perhatian bagi Persib Bandung. Walaupun saya yakini manajemen dan pihak pelatih juga sangat udah mengantisipasi masalah ini dengan mengambil Coach Cijan, mengambil Gustavo Polanco, Mailson, termasuk Adam Alis, Dimas Derajat pun karena sudah berpikir kalau Persib butuh pemain dengan skuad kedalaman yang lebih mumpuni, yang lebih sepadan. Cuman mungkin akhirnya di atas lapangan itu strateginya kurang pas gitu dalam pengambilan pemain, yang bisa saja Persib Bandung di putaran kedua ini habis-habisan mengevaluasi untuk mengambil pemain-pemain baru atau mungkin mereshuffle pemain-pemain lama yang sekarang ada, putus kontrak bisa saja, walaupun itu pasti ada penalti atau juga ada kontrak yang udah habis yang nantinya digantikan oleh pemain-pemain lain, yang itu bagi saya, menurut saya wajib sih, apalagi kalau seandainya kita nanti melawan JJ yang menang dan Lion City kalah oleh Port FC, kita lolos ke 16 besar, kan itu satu hal yang akhirnya Persib itu harus muter dari otak lah kasarnya, mencari pemain-pemain yang memang ketika diturunkan nanti bisa seperti pemain inti. Jadi range kekuatan dan range kemampuannya itu nggak terlalu jauh lah. Berharapnya seperti itu. Walaupun sekarang David da Silva udah bisa dibilang pulih, tapi belum belum benar-benar fit 100%, dan itu juga harus tetap diantisipasi oleh Persib Bandung itu sendiri. Nah, tinggal memutar otak apakah harus ada pemain-pemain yang memang segera di reshuffle, salah satunya mungkin Mailson 5 kah, di posisi kanan kah, apakah hand-hand kembali dipinjamkan, lebih dari kembali dipinjamkan, atau tetap ada tapi ditambah pemain lain. Nanti yang sekarang ini sedang rame yaitu Asnawi Mangko Alam, Fajar Fatur Rahman juga gitu kan, atau ada pemain-pemain lain. Dan apakah juga mungkin di posisi back harus ditambah juga karena Victor dan Ahmad Juprianto udah terlalu tua gitu kan, sehingga Nick Weaver dan Gustavo Polanco membutuhkan pelapis yang benar-benar sepadan, bisa juga. Atau juga kita masih butuh ternyata untuk pemain lini depan dengan menambah mungkin misalkan ini misalkan Sadil Ramdhani mungkin mengganti Mailson 5, atau Mailson 5 tetap ada dan Sadil Ramdhani di bawah, mungkin bisa saja seperti itu, dan itu kemungkinan yang memang harus segera diputuskan oleh Persib Bandung. Kalau seandainya kita ingin berkata banyak di Asia, kalau seandainya nanti lolos, dan juga kalau seandainya kita ingin kembali back to back juara, karena sekarang ini kita harus akui di atas itu begitu kompetitif sekali, poin tidak terlalu berjarak jauh sampai mau akhir habis putaran pertama ini, dan tentunya hal-hal seperti ini harus segera dipikirkan agar Persib Bandung bisa berkata banyak di Liga. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.